bisa kayak gini terus. Aku tuh mau mencari yang lain gitu kan. Mas, kita buka apa tuh nanti pulang? Ini udah mau ancang-ancang pindah kan, sambil beres-beresin baju. Kopi ya, namanya apa ya? Cari apa ya mas? Kosim gitu kan. Kok kosim gitu? Kok namanya kosim, kenapa harus kosim? Kopi siang malam gitu. Oh gitu, baru tahu ya. Istri itu dan orang tua itu bisa jadi dua fungsi yang saya sebutkan sebelumnya. Di segmen yang kemarin ya mas ya. Bisa jadi kompor yang menyemangati, bisa jadi pemadam kebakaran yang memadamkan api semangat kita. Oh gitu. Jadi ketika kita mau usaha, sebisa mungkin istri itu harus diajak untuk mengkonsep, memberi pengertian sebaik mungkin. Memberi pengertian. Makanya waktu itu ketika saya masih di Jakarta, saya selalu mengajak istri saya untuk ikut seminar-seminar kewirausahaan. Oke, balik lagi dengan kita di sini di channel Seperempat Jalan. Ketika angka memaksamu dewasa. Hari ini kita bareng family ya dari Mas Tama. Jadi tema kita hari ini adalah family business. Bener ya Mas ya? Ya. Jadi bisnis keluarga. Jadi usaha yang dirintis dari mulai nol. Bener ya Mas Tama ya? Usaha yang dirintis dari mulai nol dengan modal nol minus lah ya, modal minus menjadi sebuah usaha keluarga. Baik teman-teman Seperempat Jalan, bagaimana alurnya nanti kita langsung aja dengan keluarga Mas Tama ya. Di sini kenalin dulu. Kalau ini kan Mas Tama udah pernah masuk kan. Ini ibunda Mas Tama. Halo. Ibunda bukan. Ibu negara. Ibu negara. Tempatnya Ibu negara. Benar. Iya. Oh ini. Siapa nih? Ini Nadine. Kenalan dulu. Halo. Halo, nama aku Nadine. Ini Nadine. ya kayak di SpongeBob gitu. Hai Nadine gitu ya. Enggak gitu juga. Nadine anak pertama ya Mas ya? Anak pertama. Anak pertama. Baru dua. Nadine dan Nadia. Nadine dan Nadia. Yang Nadia kan nggak dapet cowok. Amin. Wow. Amin. Semoga wow. Tambah berat badanku. Enggak ya? Kan anak adalah sebuah rezeki ya Mas ya? Iya. Amin. Oke, kali ini kita bahas seperti yang ada di tema tadi sudah saya jelaskan, yaitu adalah family business. Jadi kita akan ulik terkait usaha dari kedai Mas Tama ini, kedai Kosim ya Mas. Namanya dulu bukan kedai Kosim kan? Baru di sini kedai Kosim. Iya. Baru di sini ya kedai Kosim. Nah, yang paling ini menarik dari usahanya yang dari mulai nol menjadi sebuah usaha keluarga nih. Pasti ada dukungan dari seorang istri pastinya Mas ya. Yeah. Yang paling utama itu, ya kan? Iya. Nah, ini gimana nih waktu awal ngerintis dulu sampai dengan menjadi usaha keluarga ini? Bisa diceritakan nih Mas? Ya. Jadi sebenarnya sebelum kedai Kosim saya pernah beberapa kali mendirikan unit bisnis ya, usaha mulai dari seperti yang di production house, kemudian ada sanggar, ada IO, ada pernah jualan bubur ayam juga, jualan nasi bakar, macam-macam. Oh. Jual beli juga pernah. Jual beli apa nih Mas? Jual beli. Jual beli apa ini? Aku tahu mau menjurus kemana. Langsung aja tahan. Pikiranku udah traveling kali. Susu. Jual beli susu, jual beli kosmetik, jual beli handphone, laptop. Pernah. Jadi dari sekian banyak usaha yang aku lakukan itu akhirnya ketika kembali ke Tulungagung, aku mendirikanlah kedai Kosim ini. Kedai Kosim ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya ya Mas ya, yang kita ngobrol bareng Mas Faris, yang temanya kemarin adalah bekerja dan berkarya bersama hati kemarin. Nah, di sini kita bikin sendiri segmen yang spesial banget bareng keluarga Mas Tama ya. Dari Mbak Febri ya. Mbak Febri selaku istrinya Mas Tama. Istri Mas Tama ya? Keuangan. Menteri Keuangan ya? Saya Menteri Pekerjaan Umum. Jadi Keuangan. Ini gimana Kak, awal ketemu Mas Tama kan pastinya nggak sampai dengan titik sekarang gitu. Maksudnya mengawali karir dulu waktu Mas Tama masih kenal Mas Tama waktu jualan bubur juga nggak Mbak? Oh belum. Udah lewat kayaknya. Udah lewat. Aku kenal Mas Tama itu pas dia udah lulus kuliah, terus dia langsung kerja. Gitu. Oh, udah langsung kerja itu. Kerja dia. Ketemunya di mana Mbak itu? Di rumah. Oh di rumah. Jadi dia
nyamperin ke rumah. Jadi curcol. Jadi segmennya langsung ya, di rumah ya. Ini Mas Tama berarti laki banget ya, langsung nyamperin di rumah Nyamperin gitu. ke rumah, nyamperin terus ngajak kenalan di rumah. Jadi kan kebetulan emang keluarga keluargaku emang ada warung terus catering juga. Ya, terus dia datang gitu, terus kenalan. Langsung habis Enggak, itu kita berteman dulu sih. Oh, berteman Jadi, dulu, malah dah. nggak ada masa pacaran, nggak ada ya. Ya. Jadi berteman, kemudian ta'aruf terus langsung. deket, terus tiba-tiba dia ke rumah, kan dia ke rumah duluan, langsung lamar ke mama sama bapak. Udah, Luar biasa. akhirnya Secowok itu. Secowok itu luar biasa. Kayaknya gimana gitu. Oke, yang dari apa namanya? Ini jadi grogi banget nih ngomongnya. Entah nggak tahu kenapa jadi grogi gitu teman-teman. Oke, mengawali karir yang mungkin dengan usaha dari mulai nol, ya kan? Gimana Mbak menerima pada saat Mas Tama dulu katanya pernah bangkrut juga ya Mas? Itu udah sama Mbak Febri belum sih? Boleh cerita dulu nggak nih? Oh, boleh, silakan boleh. Jadi kalau mengutip kata-katanya Ipo Santosa, Cie. bukunya banyak mah. Kita beli buku apa berseri-seri. iya, jadi Ipo Santosa itu salah satu role model kita. Ketika kita usaha, itu ada yang namanya sepasang sayap. Sepasang sayap ini. Ini analoginya burung itu kan nggak akan bisa terbang kalau sayapnya hanya sebelah aja. Sayapnya hanya sebelah nggak bisa Mas. Sengkleh. Iya, sengkleh. Sengkleh. Bahasanya sengkleh. Nah, sepasang sayap itu dianalogikan untuk istri dan orang tua. Gitu. Jadi dua-duanya itu harus saling bisa Harus support. Iya. Nah, kita mengawali bisnis itu sebenarnya nggak langsung dapat dukungan fully support dari family pada waktu itu. Jadi orang tuaku itu dari PNS. Oh, dari pegawai negeri. lingkungan ya government lah, dari lingkungan pemerintahan ya gitu. Jadi setelah aku lulus kuliah, aku diarahkan untuk masuk ke PNS. Tapi karena memang dari awal jiwa pengusaha sudah meronta. Jiwa wirausahanya sudah apa namanya menyemangati ya gitu. Jadi segimanapun mereka meminta aku masuk PNS ya aku tetap nyambi-nyambi. Walaupun aku sudah kerja, aku tetap jualan tadi nasi bakar, aku jualan jamu ya pernah ya. Oh, macam-macam gitu. Jualan jamu. Ini apa? Jamu. Susu kedelai juga pernah. Susu kedelai itu. STMJ pernah nggak Mas? Susu STMJ pernah tapi baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Ya. Ya, STMJ itu biasanya kan sekarang kan lagi booming kan STMJ itu. Susu, telur, madu, jamur, jahe ya. Jahe, sorry. Jahe. Maaf, Anda pernah PNJ. Saya minum susunya aja. Susu, telur. Nah, lanjut yang tadi nih. Gimana, Jadi Mas? ketika kita mendapatkan support itu kan kita berarti mendapatkan dukungan berupa doa dan ya nggak harus material sih, dukungan itu bisa berupa paling utama doa. Paling utama doa. Jadi istri itu dan orang tua itu bisa jadi dua fungsi yang saya sebutkan sebelumnya. Di segmen yang kemarin ya Mas Jadi ya. bisa jadi kompor yang menyemangati, bisa jadi pemadam kebakaran yang memadamkan api semangat kita. Oh, gitu. Jadi ketika kita mau usaha, sebisa mungkin istri itu harus diajak untuk mengkonsep, Memberi pengertian sebaik betul, mungkin. memberi pengertian. Makanya waktu itu ketika saya masih di Jakarta, saya selalu mengajak istri saya untuk ikut seminar-seminar kewirausahaan supaya jiwa wirausahanya juga ikut menggelora sih. Yes, luar biasa dari sini ya. Jadi keduanya ini harus saling support, yaitu adalah istri dan juga orang tua pastinya di situ. Iya. Oke. Dari Mbak Febri sendiri mungkin bisa menambahkan sampai di titik sekarang ya kan. Di titik sekarang ini keluh kesahnya kan pasti banyak. Gimana nih bisa sampai bertahan di titik yang sekarang gitu. Sampai memiliki kafe sekarang ya kan yang udah dibilang enak ya Mbak ya, udah banyak yang tamu-tamu yang kesini, apalagi pelanggan-pelanggan setianya Kedai Kosim ya kan, termasuk kita ya kan. Di sini disupport banget sama Mas Tama gitu. Gimana? Ya, perjalanan itu kalau diceritain bisa Panjang ya? episode ya. Berapa episode, berapa kali segmen syuting jadinya nanti. Nah, aku Gimana? dari awal itu sebenarnya usaha tuh nggak yakin juga. Karena dulu zaman masih kita di Jakarta, kita udah hidup cukup enak banget ya dengan
gajinya Mas Tama di kantor itu dulu. Oh iya, waktu Mas Tama masih kerja. jadi karyawan dulu ya Mas ya. Iya, Jadi dapat karena gaji dolar, terus Wow. dapat rumah tinggal, dapat mobil, dapat Supir. driver. Jadi meninggalkan zona nyaman itu. Iya, itu jiwaku meronta sebenarnya. Sama nih ya kan, Aku biasanya sampai- enak gitu. karena ya. dia protesnya itu udah 2 tahunan ya. Dia resign itu udah 2 tahun tapi baru di ACC kan sama perusahaan. Jadi, kenapa sih harus apa sih yang mau dicari? Kita tuh juga Yes. udah enak banget. Bener. Fasilitas sudah dapet. Semua kita dapet. Alhamdulillah memang perusahaan itu bagus dan bosnya juga atasannya kebetulan waktu itu orang India ya. Itu royal. Jadi kita kerja ya bener-bener kerja jadinya enak. Tapi Mas Tama kayak aduh, aku tuh nggak bisa kayak gini terus. Aku tuh mau mencari yang lain gitu kan. Paling mentok-mentok levelnya apa sih gitu kan. Akhirnya meyakinkan diri ini bener gak sih gitu kan. Ini bener gak sih aku bisa melangkah. Berarti kan ketika aku melepas itu semua akan balik ke nol. Kita benar-benar bener. zero pendapatan. Karena kan uang yang ada pasti dibuat modal Iya, dan belum bener. tentu itu Dibuat akan usaha. balik. Kalau misalnya nggak jalan kan nggak balik. Tapi ya Bismillah, yaudahlah kita jalan. Terus itu ceritanya panjang di Jakarta. Kita langsung ke sini aja Lanjut ya. ya, langsung sini. Langsung lanjut ke sini. Cepat-cepat juga ya. Jadi banyak sekali usaha dan jatuh bangun. Akhirnya aku balik ke Tulungagung sama suami. Aku ngikut suami karena yaudah ngikut gitu kan. Kamu nggak apa-apa pindah ke kota yang lebih kecil. Nggak apa-apa. Aku udah suntuk juga tinggal di kota besar gitu kan. Nggak apa-apa lah. Kan aku ikut kamu bukan ikut. Asik. Terus Jadi pengen ya. Oke, aku lanjut, ikut lanjut. gitu kan. Aku ikut ya udahlah itu. Sampai sini kita dengan keterbatasan dari dana dan segala macam kita nggak punya apa-apa waktu itu bener-bener nol. Terus kita juga nggak mau merepotkan keluarga juga karena kan kita dari Jakarta mau pulang nyusahin gitu kan gak enak juga kan. Jadi Tahun berapa Mbak? Kalau itu tahun 2016-15 ya, 15 ke 16. Jadi aku pindah ke sini duluan. Jadi aku malah ikut ke rumahnya Mas Tama kan ngasih Mas Tama. Aku pindah ke sini duluan. Mas Tama masih di Jakarta ngurus berkas segala macam dari sekolah anak-anak dan segala macam. Terus aku bingung mau buka apa ya, karena kan aku nggak bisa seorang istri yang cuma diem di rumah nunggu. Jadi uang dari yang suami. aktif begitu ya Mbak? Iya, memang aku nggak bisa karena kan kalau di Jakarta aku aktif banget tuh, yang dari sanggar ngurusin ini ngurusin itu. Dan di kota besar juga dan mudah ya kan? gitu. Nah di sini aku mau buka sanggar tari waktu itu, tapi di sini kayaknya udah lebih bagus sanggar tarinya karena kan memang wilayah Jawa tradisional Timur banget. tradisionalnya bagus. Gitu. Terus buka apa ya, buka apa akhirnya kita Lagi nyapu tuh waktu itu. Lagi nyapu. Momennya lagi nyapu. Ingat loh. Mas Tama luar Inspirasi biasa. bisa datang dari mana Iya, aja. akhirnya Masa aku lagi nyapu. Udah pindah ke sini duluan, terus aku balik lagi ke Jakarta. Cuman anak-anak aku tinggal, yang gedenya aku tinggal, aku balik sama anakku yang paling kecil. Aku balik, dia udah di rumah, dia udah pada pengangguran semua gitu kan, cuman menghabiskan sisa-sisa yang ada gitu kan. Aku nyapu sambil beres-beres rumah. Nyapu, dia lagi di kamar mandi, lagi menabung harta karun. Bisa diceritain juga kan. Iya, dan Mbak, Bisa. sebelum situ sempat Terlalu detail. Belum. sempat down nggak sih Mbak di situ? Sempat down banget nggak di situ? Iya dong, down banget. Jadi kayak biasanya aku belanja itu misalnya belanja itu Nggak mikir nggak gitu ya? mikir gitu kan, makan ini ya gitu. Anak-anak juga sering gitu. Itu jadi yang kalau aku beli ini nanti besok gimana ya? Terus aku jadi buka usaha apa enggak? Jadi bener-bener yang ku irit banget gitu kan. Terus akhirnya dari orang rumah yang bantu di rumah pun juga takatin semua, jadi aku ngurus sendiri berdua karena kan kita pengangguran, jadi tiap hari dia beresin taman gitu kan, jadi tukang Cari kesibukan taman. gitu, cari kesibukan. Aku nyariin kembang dia gitu sampai kembangnya dia banyak tuh bertumbuh-tumbuh. Nah aku nyapu di kamar mandi, Mas kita buka apa tuh nanti pulang, ini udah mau ancang-ancang pindah kan, sambil beres-beresin baju. Kopi ya, namanya apa ya? Aku cari apa ya Mas?
Oh Kosim gitu kan, Kosim, kok Kosim gitu, Iya. kok namanya Kosim, kenapa harus Kosim? Kopi siang malam gitu. Oh gitu, baru tahu ya. Serius baru tahu ya. Serius udah 3 kali kesini ya, 3 kali kesini kedai Kosim itu ternyata kopi siang Ya, malam. bisa banget karena artinya itu bagus banget. Artinya itu Betul. laki-laki pilihan. Terus dia salah satu nama dari cucunya, putranya Oh, putra. Rasulullah. Terus ya udahlah Kosim aja aku bilang itu. Tapi serius Mbak Febri ini baru tahu kalau Masa? kedai Kosim itu ada singkatannya Iya, kopi siang kopi siang malam. malam. Paginya enggak sih? Paginya enggak. Paginya tidur. Ini dari mana aja gitu. Kata Iqbal kemana aja gitu dari Iya, kemarin ya. iya. Ternyata kopi siang malam. Nah terus aku tuh kan berusaha, ya Allah, ini udah jalanku ya, jadi aku harus ngikutin apapun keputusan imamku gitu Oh, kan. luar biasa. Ya udahlah, pokok sedikit aku makan, banyak pun aku makan. Kalau misalnya nggak bisa banyak ya sedikit gitu kan. Ya udah, yang penting kan kita makan sama anak-anak. Pindahlah ke sini. Pindah udah semangat, ternyata tabungan habis gitu kan. Bingung kan kita. Mana nih Mas? Udah kita cari investor gitu. Investor, orang kita kenal aja belum, udah cari investor gitu kan. gitu Kita kan ya. nggak punya kenalan di sini gitu kan. Akhirnya dia bikin proposal, nawarin ke beberapa orang, terus yang tolak satu ya Mas ya. Itu Awal itu untuk jalannya kedai Kosim pada Iya, saat awal akhirnya buka itu ya Mbak ya? buka nih, terbuka udah brak ya, buka. Terus aku mencoba untuk, udahlah kita nggak usah pakai karyawan dulu, kita berdua aja. Berdua pada Iya, saat itu. Iya, berdua. Aku handle makanan, Hmm. Mas Tama handle minuman. Nah, anakku kan masih kecil, ini masih TK. Si Ade masih 1 tahun ya kak ya? Masih. Jadi Masih aku, bayi? Wow. Jadi aku masak, itu anakku sambil ku gendong di belakang. Aduh luar Iya. biasa. Aku masak kan aku ku gendong. Jadi aku makanya kalau sekarang ada ibu-ibu bilang, aku tuh gak bisa usaha repot sama anak-anak. Oh tidak bisa. belum tahu segmen ini Tidak kayaknya. bisa. Belum tahu segmen ini. Kayaknya Gitu belum kan. tahu segmen Aku ini. ngurusin anak, baju segala, oh tidak bisa gitu. Karena saya bisa gitu kan. Aku gendong, aku masak. Alhamdulillah ramai. Kita BAP itu 6 bulan ya. BEP dalam waktu di bawah 1 tahun. Nah, Di bawah 1 tahun. jadi kita luar biasa. udah balik modal. Balik modal. Terus aku udah senang banget. Ternyata dagang itu enak. Makasih Wah. Allah, makasih. Jadi ada ya semangat Allah. sendiri gitu ya Pak ya? Iya, Jadi ada semangat gitu. sendiri. Terus Dan itu yang kita tularkan ke anak-anak kita. Luar biasa. Jadi mulai apa ya, bulan kemarin ya? Iya, bulan kemarin. Bulan kemarin Nadine juga sudah mulai jualan karena sekarang lagi trending cupang. Iya ikan cupang. Ya jadi nanti ada segmen sendiri sama Iya. apa? Sama Nadine. Ya. Nadine di ikan cupangnya. ini kayaknya dia mungkin apa ya, menyerap gitu ya. Menyerap karena dari kecil kayaknya kan dari aku kecil. sebenarnya nggak ngajarin dia secara spesifik sih. Cuman dia tiba-tiba punya ide ada aja gitu kan. Ada aja inspirasinya Iya. itu. Itu pas lagi nyapu nggak itu? Ibunya kan pas lagi nyapu. Enggak. Enggak. Beda. Beda. Itu maksudnya sapu. Itu. Bikin paranormal ya sambil nyapu. Dari lika-liku kedai Kosim nih Mbak, ya kan? Pada saat kemarin sempet mulai drop juga ya kan, Ya, katanya Mas sama yang corona kemarin sempat drop juga. Pernah nggak sih Mbak apa namanya jadi istri ini tanya ke Mas Tama ya kan, misalkan nih udah tutup aja ganti channel lain gitu, ganti dagang lain gitu, apaan kayak gitu. Aku Pernah nggak kayak gitu Mbak? pernah sih. Manusiawi kan ya, Manusiawi, karena kan uang juga iya, butuh iya. butuh Tapi materi. dia bener. untungnya suamiku orangnya unik sih. Uniknya gimana nih Mbak? Bisa diceritain? Itu Uniknya. satu ya. Dia itu pikirannya tidak seperti mungkin kebanyakan orang aku kenal. Wow. Jadi yang orang lain bilang gak mungkin, dia bilang mungkin. Dia selalu jawab dibalikin lagi. Sampai sekarang detik ini, setelah sekian lama dulu itu kita pernah bangkrut, bahkan lebih bangkrut dari yang sebelumnya misalnya. Kita masih tetap bisa sampai sini. Jadi kamu mau mikir, kamu mau balik lagi ke belakang. Mau mikirmu, kamu nggak bisa membenahi usahamu. Kamu mau ngelepasin gitu aja setelah sekian lama kita jalan. Jadi aku mikirku, kan daripada aku ngeluarin gaji buat karyawan, daripada aku ngeluarin apa segala macem, malah nambah-nambahin pengeluaran, kenapa nggak kita tutup waktu itu? Ya nggak bisa, harus kita jalanin. Caranya
Nah dari situ kita diem. Dia pikir dia Ya udah. Nyapu. nyapu lagi. Nyapu lagi. Bahkan bisa lantai itu sampai 10 kali nyari ide. Terus aku diem. Jadi kita kalau lagi sama-sama nggak sinkron, biasanya kita diem, saling diem, komunikasi sedikit. Cuman kita Telepati. sama-sama mikir. Sama-sama mikir. Iya, kita mikir keras, mikir kenceng. Iya ya. Oke, Kosim tetap jalan. Kenapa dulu kita bisa seperti itu berdua? Kenapa sekarang nggak bisa? Jadi kita jalanin kembali sekarang berdua. Dan alhamdulillah ya pandemi ini insya Allah Ya, tidak alhamdulillah mengusik tetap kita. Jadi Bener, tetap bener. berjalan. Jadi aku lebih mementingkan usahaku daripada asetku. Oh. Karena asetku dulu dibeli dari usaha. Sekarang usahaku butuh sekali, ya asetku juga harus kulepas untuk memulihkan lagi Keuangan usaha. di situ. Nanti kalau udah pulih beli aset lagi. Oh gitu, luar biasa. Nih Jadi Mas aku- Iqbal kayaknya harus digarisbawahi jadi 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 aset itu untuk mengamankan sebuah usaha. Jadi lebih baik sebuah usahanya ya Mbak ya daripada Iya. sebuah aset. ya, makanya setelah itu sorry potong. Ya, boleh Kak. Makanya setelah itu dari Kosim ini lahirlah unit bisnis yang lain. Nah, itu. Itu bisnis emasnya istri. Wow. Karena untuk mengamankan aset itu ada dua, ada lewat properti, Investasi. investasi, ada lewat emas. Nah kebetulan yang mudah liquid itu kan emas. Jadi akhirnya kita mencoba untuk bermain di bisnis emas. Wow, luar biasa. Ya akhirnya lumayan ya. Mungkin besar bisa ya. ditayangin Mbak Masnya nanti ya. Ditayangin ya. Emas. Boleh, nanti. Berarti batangan gitu ya Mas ya? Ya antam ada, Perhiasan ada. perhiasan ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau kulakan saya aja. Oh gitu, dipromosikan sekalian ya. Boleh buat ibu-ibu Di ya. bawah ini nanti nomor teleponnya ditulis ya. Boleh Man. Di bawah ya nanti buat ibu-ibu semua. Ibu-ibu arisan juga biasanya gitu. Tapi balokan gitu juga Mbak. Ya, logam Balokan, ada, logam. perhiasan ada. Gitu. Satu Jadi- bata gitu. Amin. Amin loh Mbak, amin. Batangan Pokok- gitu ya. Ya, pokok sebenarnya aku tipikal orang yang ketika udah mulai usaha aku akan terus maju. Walaupun orang bilang usahanya udah nggak sehat, tapi menurutku usahaku sehat. Kenapa? Karena aku masih sehat. Iya, gitu kan? kan kita yang jalanin Iya, ya, kan kita mereka yang ya. jalanin. Jadi Lihat kita aja sih. berusaha untuk bagaimana caranya dia bisa berkembang, atau bagaimana caranya dia bisa tetap bertahan di era-era yang mungkin sulit gitu. Jadi aku belajar dari Mas Tama adalah beliau selalu positive thinking. Nah itu, saya juga belajarnya di situ. Oke. Nah ini satu lagi Mbak yang mungkin saya tanyakan, sorry Mas Tama, saya tanya terus ya, ibu negaranya. Ya kan? Di sisi lain nih Mbak, pada saat kan saya sendiri kan lihatnya ya harmonis saja ya kan di sini. Itu pernah nggak sih Mbak cekcok gara-gara masalah usaha ini gitu? Sampai- Ya Sering ya? Sering ya. Ya udah masalah keluarga ini. sering banget. Sering Cuman banget. kan masih dalam batas yang wajar. Dalam batas yang wajar. Karena Cekcoknya itu bukan dalam arti negatif ya. Iya. Cekcoknya Cekcoknya kita membangun. mencari way out, mencari jalan mencari keluar. jalan keluar. Ya dari misalnya ada hantaman pandemi, ada masalah mungkin macam-macam, salesnya drop. Nah, itu kita biasanya udah mulai ketemu diskusi. Nah kadang-kadang diskusi itu kan ketika capek atau gimana, tapi tetap dalam Yang lingkup batas yang positif. wajar. Ya. Batas wajar. ya gitu. Jadi yang sering tak tanyakan adalah, duh gimana nih ya besok wis wayahe ngene kok ini belum kan Oh, gitu. gitu. Jadi, Nah nanti dia selalu bilang, yuk solusimu apa? Nah jangan cuman bisa mengeluh tapi nggak ada solusi. Luar biasa Dia nggak di situ. mau, iya dia nggak mau denger masih ki urung ngene dia nggak mau denger. Jadi nggak mau tahu sebuah alasan, tapi bagaimana kita menyelesaikan solusinya. Oke Mbak Febri, jangan diceritakan dulu lagi, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Oke, kita ngopi dulu karena kopinya di sini keburu dingin. Iya. Oke, close dulu.